Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja. Salam buat keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Saya Bung Ropan, sekali lagi ya akan berbicara tentang siapa pemain atau next pemain yang akan datang menyusul Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Karena sebentar lagi, ya itu menurut jadwal yang ada, pihak Kemenkumham akan mengambil sumpah terhadap Mads dan juga dengan Eliano Reinders 30 September yang akan datang di Den Haag, di kantor KBRI. Dan semoga semua bisa berjalan dengan baik, lancar, sehingga mereka sudah sah, resmi mendapat paspor sebagai warga negara Indonesia. Saya memberikan acungan jempol terhadap dua pemain ini. Ya, terutama yang spesial adalah Mads Hilgers. Dia memilih Indonesia setelah melalui pertimbangan yang luar biasa. Sebenarnya kan sudah lama Mads Hilgers ini diincar oleh STY, tapi dia memang masih memiliki, karena kans dia untuk masuk di tim nasional itu bagus. Dia pemain tidak tergantikan. 90 pertandingan bersama dengan FC20 luar biasa. Ada 2 gol yang dia buat sejauh ini di Eredivisie, dan musim lalu dia bisa bersama teman-temannya mengangkat 20 itu ada di peringkat ketiga sehingga lolos ke Liga Eropa. Kita tahu juga tanggal 26 September kemarin, Mads tampil luar biasa di Theatre of Dreams, di Old Trafford, menghadapi setan merah. MU tidak mudah untuk menghadapi MU bermain di Old Trafford, apalagi tim seperti 20, yang pasti mungkin dianggap ini akan dimakan dengan baik oleh MU yang secara kualitas, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, dan kawan-kawan, Garnacho di sana, ya. Christian Eriksen, Harry Maguire, bagus, Lisandro Martinez, penjaga gawang ada Onana, ada Diogo Dalot. Semua ini pemain-pemain yang baik, ya. Di MU pantas diunggulkan, tapi akhirnya MU tidak mampu memporak-porandakan 20 karena di barisan belakang ada sosok Mads Hilgers salah satu di dalamnya. Ya, tampil sangat disiplin, bermain dengan lugas. Ya, secara rating bahkan dia lebih di atas Lisandro Martinez. Saya sudah bilang di konten saya sebelumnya kan. Lisandro pemain top Argentina di jantung pertahanan, tapi khusus pertandingan melawan MU, Mads tampil jauh lebih bagus. Ya, dan dia akan menjadi salah satu aset kita. 23 tahun dan nantinya dia akan bermain di jantung pertahanan. Ya, dengan Jai Ises, entah dipasangkan dengan Rido atau Justin Hubner, itu urusan bagi STY yang lebih tahu untuk menempatkan pasangan di lini belakang ketika tampil dengan skema 3-4-3 atau 3-5-2. Ya, kita akan tunggu ini. Namun kan banyak yang bertanya-tanya, ya, siapa lagi pemain-pemainnya akan menyusul didatangkan. Kalau melihat dari apa yang dikatakan oleh sahabat saya Bang Arya, ya, bahwa akan ada lagi pemain-pemain berikutnya, saya pikir ini fine-fine aja. Oke aja untuk menambah amunisi, karena kita perlu untuk memperkuat di semua lini kan. Sekarang di belakang itu sudah banyak, sudah padat, ya. Sehingga memang bagi STY agak membingungkan selalu untuk bisa mencari kombinasi terbaik. Dengan Jai Ises sebagai kapten ke-11 tentunya akan mendapat tempat utama. Sekarang ada grade A1 datang, Mads Hilgers. Disebut-sebut juga nantinya akan menyusul, ini lebih bagus kalau Kevin Dix datang. Kevin Dix juga sedang dicoba di approach, ada pendekatan-pendekatan. Dan saya kira Kevin akan berubah pikiran ketika dia tidak tersedia, tidak dipanggil terus oleh Koeman bermain di tim nasional, ya. Dia tetap akan memilih untuk lebih baik dengan Indonesia yang kansnya lebih besar. Apalagi kalau kita punya peluang untuk lolos, semua akan berbondong-bondong. Pasti tanpa dipanggil pun mereka akan angkat tangan siap untuk membela yang punya darah Indonesia tentunya. Karena selalu kan PSSI ini lewat Ketua Umum Pak Erik sudah mengatakan bahwa yang bisa bermain adalah yang pertama punya garis keturunan. Entah dari kakek nenek atau ibunya langsung atau ayahnya. Pokoknya harus ada Indonesianya biar lebih kental. Jiwa nasionalisme itu naik, ya, untuk memperkuat tim merah putih. Penting kalau Mads dengan Eliano ini sudah pasti dijamin, ya. Kalau bisa lihat Mads, mamanya memang asli, bukan kakek nenek lah. Kakek nenek itu ada orang Indonesia pasti dari Sulawesi Utara, tapi ibunya memang asli lahir di Indonesia, Linda Tombeng, ya, Sulawesi Utara. Nah, kemudian Eliano, Angela Leketopesi, mamanya. Ya, mamanya juga dari Tijani Reinders yang saat ini bermain di AC Milan untuk tim nasional Belanda. Dengan adiknya ini Eliano, ya, punya memang asli Maluku, Ambon. Ya, mereka punya kakek nenek juga
asli semuanya, ya pasti, sudah pasti itu. Nah ini kan oke punya. Jadi mereka punya hak dan kewajiban yang sama dengan pemain lainnya, apalagi sudah menyandang sebagai warga negara Indonesia, pemain untuk timnas. Ini dengan dua ini yang menyusul masuk, kita sekarang makin kuat, makin diperhatikan, makin disegani saya pikir. Wajar kalau Bahrain dan Cina sekarang agak was-was dengan ketambahan pemain-pemain terbaik yang ada. Karena ini bukan bermain di liga yang di bawah. Belanda itu salah satu liga yang top di Eropa ya. 5 liga top di Eropa ya, salah satu ada Belanda. Ya selain Liga Premier Inggris, Serie A, Spanyol juga kan kita tahu bersama. Ada Bundesliga ya kita tahu bersama juga di Jerman. Nah, Eredivisie masuk di sana. Ya. Dan saya rasa banyak pemainnya akan menyusul. Kalau dibilang ada pemain besar yang akan datang, ya bisa saja Pak Ketua akan mendatangkan itu. Yang pasti di Oktober itu mungkin ada 1-2 pemain lagi yang akan masuk. Nah sekarang yang kita butuh bukan pemain belakang lagi. Karena yang beredar sekarang kan lagi-lagi pemain belakang ya oke lah bagus memang. Kevin Dix katakan, Pascal Struijk kan pemain-pemain bagus, Ian Madsen. Semua di belakang semua. Ya. Tapi yang kita mau adalah di posisi gelandang. Ya gelandang serang atau gelandang bertahan satu atau yang pasti serang lah lebih enak. Dan ada striker nomor 9. Itu yang sangat urgent yang kita butuhkan. Sebelum-sebelumnya kan nama Ole Romani yang sudah ada, tapi akhirnya dia mempertimbangkan juga. Saya pikir jika Indonesia punya peluang kan lolos dan kemudian atau seandainya kita lolos, Ole ingin masuk, saya tutup aja. Ya, jangan seenaknya ketika yang lain sudah berjuang dari awal untuk membawa tim kita terbang tinggi, tapi kemudian ujung-ujungnya sudah enaknya melihat masuk peluang ingin masuk. Tapi semua berbalik ke federasi dan SSTY. Namun menghargailah mereka yang sudah berjuang dari awal. Ya, itu yang dikatakan juga oleh Justin Hopner. Bahwa mereka ini yang berjuang dari bawah, dari round 1, 2, sekarang ada di 3 di Piala Dunia dan punya posisi yang bagus, ada di peringkat keempat, 2 pertandingan tidak terkalahkan. Artinya kain ini kan mengembirakan buat kita semua. Jadi jangan pemain-pemain sudah keenakan tinggal mau ujungnya aja udah enak masuk ya. Ini menurut saya. Tapi yang lain-lain itu kan sudah berjuang luar biasa. Ya mereka harus dihargai juga. Ya, walaupun pemain yang datang adalah pemain-pemain yang tipe grade A juga. Ya, tapi saya pikir kita akan tunggu. Ya, setelah 2 ini, Mes dan Eliano mantap. Nah, berikutnya kita akan lihat. Yang tersedia memang sampai saat ini adalah Mauro Silstra. Itu kita lupakan dulu Ole. Udahlah, yang pasti saja. Tinggal tunggu PSSI untuk melihat ini, untuk mengambil Mauro Silstra. Ya, atau siapa lagi pemain yang datang. Terakhir, ya saya dengar juga ada Emiliano Jonathan akan datang itu dari kasta keduanya ya di Belanda tier 2 tapi oke lah. Namun sekarang kita akan pastikan saja siapa itu Jairo Rival gelandang dihembuskan bahwa dia ingin masuk ya. Kalau gelandang sih saya pikir saya setuju main di gelandang dan 1 pemain depan. Kalau belakang lagi sudah menumpuk di sana kebanyakan ya. Untuk next saja ketika akan menghadapi pertandingan berikut. Nah, tentunya dengan harapan bahwa kita sukses menghadapi Bahrain dan Cina. Nah, ini baru di Oktober, masuk di November kita ketemu Jepang dan ketemu Arab Saudi lagi di antara tanggal 14 ke tanggal 19 itu ada lagi masukin 2 lagi ya. Ini lengkap sudah buat kita. Ketika kita mampu mendapatkan hasil bagus, ya, katakan imbang saja melawan Jepang walaupun ini pertandingan yang sulit tentunya. Tapi Jepang berhitung dengan ketambahan-ketambahan pemain. Mereka sudah melihat langsung bahwa Indonesia berbahaya menjadi kuda hitam di Asia. Ya. Dan jika kita juga mampu bisa mengalahkan Arab seandainya bermain di Jakarta, ini hitung-hitungannya kita bisa lolos ya. Tergantung bagaimana ya, kesungguhan, ya, niat dari semua pemain, tekad, nyali besar untuk bisa membawa tim nasional kita terbang tinggi. Tentunya itu menjadi harapan semua orang pencinta sepak bola tim nasional Indonesia yang terus bisa memberikan support ya, terhadap tim STY ini. Jadi kita akan lihat lagi perkembangan di Oktober November ini ya untuk bisa mendatangkan pemain. Aja bilang jangan terlalu banyak, Ini butuh pemain-pemain yang kata Pak Ketua ini cuma di jangka pendek ini. Setelah semua ini terpenuhi, oke ya sudah pasti akan stop ya. Karena sudah mewah tim kita. Karena kita akan membidik peringkat 100 masuk di 100 besar FIFA peringkat dunia. Dan kita bisa menembus Piala Dunia. Ya.
Kalau kita bisa menembus Piala Dunia, apapun orang bisa mengatakan, mereka datang ini pasti akan terdiam bahwa kita punya prestasi. Itu yang kita akan nantikan teman-teman semua. Doa dari semua masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia tentunya ini mengharapkan tim kita kondusif, baik, dan bisa berprestasi. Dan apalagi kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Wow, luar biasa. Pasti semua akan terdiam untuk bisa melihat apa yang dilakukan oleh PSSI dengan terobosan-terobosan ini. Tapi pembinaan usia dini terus berjalan sejauh ini, ya, karena itu juga sangat penting untuk membackup, mendorong, dan itu sudah terlihat dengan pemain-pemain muda kita dari U16, U17 masuk di U19, sekarang di U20 yang sedang bertanding. Kemarin kita menang, sudah 2 kali menang, ya, melawan Maldives dan melawan Timur Leste, ya, bahkan sudah mencetak 7 gol, kemasukan 1, ada di atas Yaman. Ini oke, tinggal menghadapi Yaman kita atasi dan lolos tim U20 yang ditangani Indra Safri itu menuju ke Cina pada bulan Februari 2025. Nah, ini kan berkesinambungan semua jenjang usia sampai di U12 juga pasti diperhatikan nantinya, U14 untuk ada turnamen-turnamen untuk menggiatkan anak-anak muda ini. Penting saya pikir, dan PSSI sudah memikirkan itu. Tapi sekarang fokus sementara ini kita menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang lolos sampai ke putaran ketiga, harus terus maju. Ya, apapun yang dilakukan oleh PSSI kita perlu untuk support, kita perlu untuk dukung, ya, demi untuk tim nasional kita lebih baik lagi. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.